Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey Al-Bukhari dari kelas 4 MIM dengan NIM 066440833328. Hari ini saya akan membuat rekap materi tentang UTS eh, mata kuliah praktikum akuntansi. Di sini ada materi pertama yaitu cara membuat akun MYOB. Kita harus mempunyai eh, student email, lalu masukkan NIM kita dan masukkan password dengan tanggal lahir. Yang ini bulan bulan dulu baru tanggal. Jadi ini adalah definisi MAYOB. MAYOB itu adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara integrasi dalam suatu sistem informasi akuntansi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk membuat akun MYOB. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini ada cara untuk membuat eh, sales yang ada isinya itu invoice, lalu quote dan sales order. Nah, cara membuatnya itu cukup. Nah, ini ada definisi dari invoice, yaitu dokumen tagihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang sudah dijual. Kalau quote itu untuk penawaran harga kepada calon pelanggan sebelum terjadi transaksi. Dan sales order untuk pesanan pelanggan yang belum ditagihkan. Nah, di sini ada cara untuk membuat invoice. Yaitu kita pertama pilih menu create. Di bagian sales ada menu invoice. Kita pilih customer dulu. Contohnya mungkin PT Garam. Kita masukkan description-nya seperti membeli alat. Membeli alat itu kita pilih kategorinya. Hmm, Misalnya machinery and equipment repairs, lalu masukkan amount. Amount ini harganya misalnya 900. Job ini adalah pekerjaan dan tax code adalah pajaknya. Nah, kita klik save. Sudah di save. Selanjutnya ada quote. Quote ini membuatnya lumayan sama dengan invoice tadi. Masukkan membeli alat, lalu machinery, repairs and maintain. 100. Hmm. Ya, pembuatan quote ini lumayan mirip dengan invoice. Langsung saja kita save. Dan yang terakhir ada sales order. Ya, lumayan mirip juga sama cara pembuatannya. Peralatan. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu di pertemuan 3. Jadi di pertemuan 3 ini ada perancangan dan penyusunan chart of accounts atau COA yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan serta implementasi saldo awal. Nah, di sini ada pengertian juga dari COA, yaitu merupakan daftar sistematis akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan sesuai struktur laporan keuangan. Di COA ini ada menu kategori yang harus kita buat.
dan ya kita bisa menambahkan aset, liabilities, equity, income, cost of sales, dan expenses. Oke, ini ada cara untuk membuat menu kategoris atau chart of account. Yang pertama kita bisa klik menu accounting, lalu pilih kategoris atau chart of accounts. Nah, ini udah terbuka. Di sini tuh ada kategorisnya, ada aset, liabilities, equity, income, cost of sales, dan expense. Nah, misalnya kita ingin membuat kategori expense, kita pilih detail kategorinya, kategori type, kita pilih expense, parent header, kita pilih expense, kategori name-nya, kita pilih expense, opening balance-nya 0, eh, pajaknya 0%. Nah, kita pilih save. Akunnya sudah terbuat di expense, kategorinya sudah terbuat tuh di expense. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Nah, di sini ada pencatatan transaksi jurnal umum dengan prinsip debit dan kredit, validasi keseimbangan jurnal, serta dokumentasi transaksi secara sistematis. Ini untuk pembuatan general jurnal, digunakan untuk melihat daftar seluruh jurnal umum yang telah dicatat dalam sistem. Ini kita langsung ke penjelasan bagian date ini untuk tanggalnya. Reference number itu nomor referensi, description of transaction itu keterangan transaksi, ini contohnya pembayaran biaya listrik bulan Maret. Dan yang keempat ada kategori, lalu debit untuk memasukkan nilai debit dan kredit untuk memasukkan nilai kredit, dan description yang per baris itu untuk keterangan tambahan untuk setiap akun jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada job, digunakan jika perusahaan ingin mengaitkan transaksi dengan proyek atau pekerjaan tertentu. Yang kesembilan ada total debit dan total kredit. MYOB itu otomatis langsung menghitung total debit dan kreditnya. Jadi transaksinya hanya bisa disimpan jika total debitnya sama dengan total kredit. Yang ke-10 ada out of balance. Ini jika masih terdapat selisih antara debit dan kredit, maka akan muncul nilai pada bagian ini. Contohnya out of balance-nya 50.000, artinya jurnalnya belum seimbang. Nah, dan tombol record ini, tombol ini untuk menyimpan transaksi jurnal ke dalam sistem. Nah, ini ada juga tugasnya yang sudah saya buat sebelumnya. Cara untuk membuat general journal itu kita pertama-tama pilih menu accounting, lalu pilih menu create general journal, eh, pilih. Nah, di sini kita pertama masukin dulu tanggalnya, lalu kita pilih misalnya purchase, description of transaction misalnya membeli membeli alat berat. Kita pilih kategorinya. Kategorinya itu ini machinery and equipment order. Kita masukkan debitnya misalnya 120, kuantitinya 1. Description ini seperti yang dijelaskan di sini, description per baris itu keterangan tambahan untuk setiap akun jika diperlukan. Nah, kita bisa pilih record selanjutnya. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi pertemuan kelima. Nah, di sini kita melakukan praktikum untuk penanganan kasus pembelian lanjutan termasuk retro pembelian, analisis transaksi kompleks, dan penyusunan solusi berbasis sistem. Di sini ada tata caranya untuk membuat purchase order. Langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini ada purchase order, itu pesanan pembelian, pembelian kredit atau bill, lalu pembelian tunai. Di sini kita bisa ada diskon pembelian. Ada juga biaya tambahan atau ongkir, bisa juga untuk di retur pembeliannya, serta pembayaran hutang atau pay bills, pembelian dengan pajak, perubahan jumlah barang atau ordernya bisa direvisi gitu, dan juga transaksi tambahan, misalnya multi supplier atau barang yang berbeda. Untuk membuat purchase order itu, pertama kita pencet create, lalu pilih purchase order. Nah, kita pilih dulu suppliernya, misalnya ini sudah saya buat PT Sumber Jaya. Item ID-nya misalnya nih, item nomor 001 itu namanya komputer. Nah, ini nomor of units ini adalah jumlah barang yang mau kita beli itu berapa. Misalnya kita mau beli 10 komputer. Nah, satu komputer itu harganya mungkin 1.000 misalnya.
Nah, di sini kan karena kita membeli 10, jadi totalnya sudah bertambah nih. Jadi 10.000 total. Dan kita juga bisa menambahkan diskon di sini, misalnya diskon 10%. Dia jadi turun, harga subtotalnya menjadi 9.000. Dan ini ada job atau pekerjaan, dan kita coba masukkan kode pajak ya, yaitu tax code, misalnya CAP. Ada pajak 10%, jadi 818 ini sudah masuk pajaknya. Dan juga kita bisa tambahkan freight ini atau ongkir ya. Misalnya ongkirnya 10. Dia totalnya sudah bertambah jadi 9.010. Eh, Sekian rekapan materi yang sudah saya buat. Eh, Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.